Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di RB Reptile Channel. Nah, makasih banget ya teman-teman udah terus support dan terus menunggu tayangan atau konten-konten terbaru dari channel gua, RB Reptile Channel. Maaf memang ada beberapa waktu jeda kemarin gua nggak upload ya, tapi terakhir kemarin gua upload tentang kadal salak. Nah, karena di requestan orang pada kepo background belakang gua ini akuarium, gue geser dulu. Nah, dan pada nanya gitu kan, akuarium apa. Nah, sekarang gua mau bahas tentang yang lagi tren nih. Lagi tren, sebenarnya nggak tren-tren banget sih, dari zaman dulu memang hobis ikan sudah banyak ya. Dari zaman dulu tuh hobis ikan sudah banyak, baik dari ikan hias, baik dari ikan predator, baik dari ikan brekis. Brekis itu ikan yang payau dibuat menjadi hampir air tawar ya, pH di bawah 7,5 ya. Nah, teman-teman berpikir bahwa RB Reptile memang konten kreator tentang satwa liar, dan orang-orang tahunya gue lebih fokus di ular ya, dari reptil khususnya di ular. Tapi sebenarnya gue mempelajari semua jenis hewan karena memang ketertarikan gue pada hewan itu dari kecil, dan nggak ada khusus ya, nggak ada ketertarikan pada satu titik. Walaupun memang gue paling tertarik memelihara ular dan mempelajari ular, karena hanya ular yang biasanya menjadi momok negatif ketika konflik dengan manusia. Kali ini kita membahas tentang hobis yang lagi tren, yaitu tentang snakehead ya. Orang mengenal snakehead pasti berpikiran bahwa kepala ular ya, snakehead atau gabus ya, kalau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan gabus. Nah, terus mereka memiliki nama ilmiah atau dari genus Channa ya. Nah, karena orang berpikir karena memang sudah terkontaminasi dengan kata gabus, mereka berpikir gabus itu Channa bukan sih gitu kan. Ya, gabus itu nama Indonesia, snakehead itu bahasa Inggrisnya, dan Channa itu nama ilmiah teman-teman. Jadi sama aja. Nah, di Indonesia sekarang khususnya para penghobi reptil lagi pada bergeser titik sinar ya, seperti pergeseran matahari di akhir tahun ya. Jadi mereka sudah mulai bergeser ke arah ikan predator yang nggak ribet katanya. Kenapa nggak ribet? Karena memelihara gabus rata-rata tidak memakai filter atau aerator ya. Filter atau aerator. Sebentar, saya matiin akuarium yang atas dulu. Nah, teman-teman udah sedikit lebih tenangkan tadi karena aerator akuarium yang atas bunyi atau power head ya. Jadi gue matiin dulu. Nah, kembali lagi ke anak reptil yang sudah berpindah haluan memelihara snakehead atau gabus ya. Anak reptil yang lebih banyak geser ke sana. Kenapa? Karena katanya nggak ribet dan masih ada snack-snacknya lah gitu. Nah, saya melihara gabus itu dari sebelum tren seperti sekarang ya. Dulu melihat spesies gabus itu setelah Channa striata. Ini gambar Channa striata. Nah, Channa striata ini adalah gabus konsumsi yang biasanya banyak dijual di pinggir jalan atau dulu dicari untuk dibuat obat katanya, karena dia katanya omega 3-nya dan lain-lain itu mampu menutup luka dengan sangat cepat. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang habis operasi, kecelakaan dan lain-lain, biasanya mencari Channa striata atau gabus sawah ini teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki beberapa spesies dari gabus. Saya akan sebutkan satu persatu gabus yang ada di Indonesia. Pertama tadi Channa striata ya. Kemudian yang mendekati habitatnya dengan Channa striata adalah Channa limbata. Ini Channa limbata. Nah, Channa limbata ini persebarannya lebih ke sungai-sungai yang airnya masih jernih teman-teman, ataupun persawahan ataupun aliran sungai yang masih agak sedikit bebas dari merkuri ataupun limbah ya. Nah, ini Channa gachua atau dulu Channa gachua, sekarang berubah menjadi Channa limbata. Dia memiliki ciri khas siripnya yang lebih berwarna dibandingkan Channa striata. Nah, Channa gachua ini Channa limbata ini sudah lumayan tren dipelihara ya, dan dia ini tidak bisa berukuran besar seperti Channa yang sebelumnya ya. Dia hanya ukurannya medium lah ya, mungkin 20-25 cm teman-teman. Nah, itu yang ada di Pulau Jawa. Kemudian juga
kita sedikit mengarah ke Sumatera ya. Di Sumatera sendiri kita punya Channa pleuromaculata. Ini Channa pleuromaculata ya, atau disebut juga selendang mayang, atau ada juga sebagian orang Sumatera menyebutnya dengan sebutan kerandang ya. Nah, ini Channa pleuromaculata atau lebih disebut Channa pleuro. Nah, gabus ini agak sedikit aneh teman-teman. Dia memiliki warna yang bagus dan dot yang luar biasa. Kadang ada 3, ada 2, bahkan ada 1 jumlah dotnya. Gabus ini termasuk gabus yang tidak terlalu ganas dibandingkan gabus-gabus yang lain ya. Namun dia kadang-kadang sudden death atau mati secara tiba-tiba. Nah, itu dikarenakan kita tidak tahu, mungkin psikis atau air yang tidak cocok ya. Nah, ini misteri dari Channa pleuro masih cukup banyak. Kemudian di Sumatera juga kita punya Channa maruloides ya, atau disebut juga sebagai Channa maru, atau lebih disebut juga sebagai toman kembang atau Channa emperor ya. Nah, ini Channa maru ya. Kemudian kita di Sumatera juga punya Channa lucius. Nah, ini penampakannya. Nah, Channa lucius ini lebih cenderung lebih ke bogo atau betutu ya. Warnanya tidak terlalu kontras dan tidak memiliki warna yang menarik menurut saya, tapi dia cukup ganas dan memiliki teritori yang cukup hebat. Ini untuk Channa lucius teman-teman. Kemudian kita sedikit ke pinggirannya, kita punya Channa bangkanensis. Nah, kenapa disebut bangkanensis? Dia mungkin pertama kali ditemukan bisa jadi hanya di Bangka atau memang hanya endemik Bangka. Kita tidak tahu ya, itu ahli Channa lah yang nanti berbicara. Saya hanya permukaannya saja karena tidak terlalu mendalami ikan-ikanan. Kemudian ke arah Kalimantan kita punya cukup terkenal atau the biggest snakehead atau gabus terbesar di dunia, yaitu adalah Channa micropeltes, atau orang lebih dikenal atau lebih dikenal sebutan dari zaman dulu toman ya. Ini gabus yang cenderung tidak nego kalau misalkan kalian kompeng dengan ikan lain ya. Kekuatan rahang dan taringnya yang cukup kuat ini cukup membahayakan, bahkan dia mampu membahayakan manusia. Itu untuk jenis Channa micropeltes, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan toman ya. Di Kalimantan pun kita punya Channa maruloides teman-teman. Nah, cuman sekarang banyak banget lokality dari Channa maru, tergantung sungainya. Saya juga tidak tahu ini dari mana pertama kali mereka dikelompokkan dari berbagai sungai ya, karena memang memiliki warna dasar yang sedikit berbeda. Ada yang merah, kuning, ataupun ada yang sekedar kembang ya, keluar kembang seperti itu. Dan yang terakhir di Indonesia kita punya Channa melasoma ya. Channa melasoma ini adalah atau black snakehead atau gabus hitam. Saya sendiri belum pernah melihat penampakannya teman-teman, cuman katanya masih cukup banyak, tapi atau kita kadang keliru dengan Channa striata. Kita juga tidak tahu tentang Channa melasoma. Nah, ini adalah kelompok-kelompok snakehead yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman juga kadang-kadang kepo kemarin di konten sebelumnya dengan Channa yang ada di belakang saya ya. Nah, yang ada di belakang saya ini adalah Channa auranti maculata ya. Ini adalah Channa yang berasal dari ini nih, kita panggil dia. Ini Channa auranti ini adalah Channa yang berasal dari India teman-teman. Ini dia ikannya ya, Channa yang berasal dari India, atau dia juga disebut dengan golden cobra snakehead ya. Jadi si kepala emas ya, ikan golden cobra snakehead, ikan kepala ular, ikan ular kobra emas. Agak sedikit susah kalau kita bikin bahasa Indonesianya ya. Ini Channa auranti, inilah Channa yang cukup tren yang sekarang banyak dipelihara para penggemar gabus import atau gabus luar negeri ya. Nah, di sini teman-teman juga pada kepo apa saja yang saya buat seperti ini. Kalau orang mengkelompokkan biotop, ini tidak masuk dalam kelompok biotop. Kenapa? Karena ada hampala, ikan ciliwung, bukan asli India. Kemudian ada tarpun atau bulan-bulan, dia agak sedikit menakut di belakangnya. Nah, tarpun atau bulan-bulan itu masuk golongan ikan brekis atau ikan yang dari payau kita buat dia ke freshwater atau air di bawah pH 7,5 teman-teman. Nah, di sini saya ada struktur akan menjelaskan sedikit apa saja yang saya pakai di sini. Ya, tuh teman-teman bisa lihat. Di sini ada batu kali biasa yang bulat-bulat itu. Kemudian saya ikat dia dengan Buce pelandra, ya, tanaman asli Kalimantan. Ya, tanaman ini tadinya hanya semi akuatik, kemudian dipaksakan ke dalam air, dan nanti dia akan regenerasi dan beradaptasi dengan air yang cukup dalam. Ya, kemudian ada kayu bekas di tengah, kayu yang sudah terendam lumpur cukup lama. Saya tidak memakai kayu santigi karena masuk jenis kayu yang dilindungi. Ya, kemudian
Di atas ini saya ada serigading, ya, atau tanaman yang sering teman-teman jumpai di rumah-rumah banyak gitu, atau di pinggir-pinggir sungai, ya, karena jenis tanaman merambat, ya. Sini ada lembaran daun tapang di bawah, teman-teman mungkin bisa lihat. Nah, ini tarpunnya, ya, atau bulan-bulan kalau orang bilang, atau bandeng lanang atau bandeng laki kalau orang bilang. Ya, dia masuk ke keluarga ikan payau. Cuman memang dia sangat mudah untuk dibrekis atau dijadikan air tawar, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengenalan saya tentang gabus, ya. Hati-hati, walaupun gabus termasuk ikan yang kuat dan tidak butuh power head ataupun aerator, musuh utama para pemelihara gabus adalah tiba-tiba gabusnya ada di luar akuarium, ya, lompat, ya, karena ikan ini adalah predator alami, predator murni yang alami akan menghampiri atau menyambar atau strike makanannya keluar empang, sungai ataupun kolam, ya. Jadi dia juga akan melakukan itu ketika di dalam akuarium, teman-teman. Nah, jadi tetap berhati-hati, tutup akuariumnya dengan kaca, ya, ataupun ram agar lebih aman dan kalian tidak akan kehilangan gabus Anda ketika Anda bangun tidur di pagi hari. Ya, berikut sedikit pengetahuan tentang snakehead cobra, tentang snakehead, Chanaidae, ya, atau Chana SP, atau ikan, kita lebih senang mengenalnya dengan ikan gabus, teman-teman. Sampai sini dulu sedikit cuplikan tentang ikan. Kalau memang tayangan atau konten tentang ikan ini rame, kita akan coba lebih meluas lagi edukasi arbi reptil, nyerempet ikan atau binatang lainnya, teman-teman. Selama teman-teman masih senang dengan edukasi saya, selama teman-teman masih pengen terus belajar bareng sama saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ini. Bantu share, sebarkan ke seluruh dunia, bahkan sampai pelosok-pelosok negara yang sangat terpencil, ya. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Sampai sini dulu, jangan lupa teman-teman support saya terus. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.